Halo semuanya, selamat datang di Suma. Biarkan suara mahasiswa menggetarkan jiwamu. Nah, perkenalin, nama aku Lupis Widayanti dan di samping aku ada salah satu mahasiswa yang bernama Egar Gita. Hai Egar. Hai, Gimana kabarnya? baik-baik kabar. Nah, Egar nih kan sekarang jadi mahasiswa nih. Kayak gimana sih alasan atau apa sih hal yang melatar belakangi Egar untuk kuliah? Oke, pada awalnya sih saya nggak ada minat ya di dalam perkuliahan ini. Saya cuma pengen kerja, cari uang. Cuman mungkin pemikiran ibu saya dulu itu beda ya. Kayak saya itu anak pertama dan mungkin harus menjadi tokoh penting dalam keluarga ya. Soalnya saya anak laki-laki pertama dan nanti saya dua cewek. Jadi saya harus kuliah agar adalah satu orang di keluarga untuk kuliah ya. Walaupun saya juga nggak tertarik waktu itu ya, jadi dipaksa tiba-tiba di WA mau jurusan apa ya, saya kaget. Terus saya memilih jurusan yang tidak terkait dengan yang saya tidak suka seperti itu, dan saya ujung-ujungnya memilih ilmu komunikasi seperti itu. Berarti alasan kuliah kamu tuh memang nggak dari diri sendiri gitu ya? Enggak, soalnya kan memang pengen kerja ya dulu. Oh iya. Jadi gimana sih keseharian kamu setelah menjadi mahasiswa? Apakah setelah jadi mahasiswa itu kamu tuh berubah gitu? Apakah ada perubahan pada saat kamu SMK dulu dengan kuliah yang sekarang? Jadi keseharian saya sih itu di kampus ya, itu monoton sih sebenarnya, kayak kuliah nongkrong kayak nggak ada perubahan. Ya itu terjadi karena emang paksaan juga ya, karena dulu kan nggak pengen kuliah, tiba-tiba dipaksa kuliah ya mau nggak mau harus kuliah. Tapi karena paksaan itulah jadinya saya nggak niat untuk kuliah, jadi ya pulang kuliah nongkrong. Kadang ada kerja kelompok ya, misalkan ada kerja kelompok, saya tuh kadang datang, cuman kadang itu telat, kayak ya males aja, soalnya ngapain sih kerja kelompok nggak berguna seperti itu. Cuman ya mau gimana, itu tuh kan tanggung jawab sebagai mahasiswa ya, jadi ya mau nggak mau harus dilakukan. Dan perubahan yang dialami sih sama aja sih ya. Waktu SMK juga emang pergaulannya suka nongkrong ya, sama-sama gini lah, kacau juga sih sebenarnya. Jadi mau gimana juga, karena pergaulan udah terlanjur seperti ini dan ya dijalanin aja. Berarti kamu bisa disebut dengan seseorang yang memiliki social butterfly, yaitu seperti kayak orang yang memiliki banyak teman ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya bisa dikatakan seperti itu lah ya. Jadi kalau ada nih tipe-tipe mahasiswa seperti kalau kura-kura itu kuliah rapat. Kalau kamu nih bisa dikatakan sebagai mahasiswa kunang-kunang, yaitu habis kuliah nongkrong, habis kuliah nangkring seperti itu ya. Nah, saya mau nanya nih, apa sih alasan kamu tuh kenapa habis kuliah tuh kayak kamu tuh nongkrong? Apakah kamu nggak betah di rumah atau ada masalah yang memang kamu kayak enakan sih nongkrong seperti itu? Jadi alasan saya nongkrong itu ya karena ya alasan di rumah itu nggak nyaman ya. Pertama, di rumah itu nggak nyaman karena ya mungkin terganggu ya di rumah itu, kayak ribut mulu sih gitu, pengennya tenang. Dan waktu SMK saya kan bertemu teman-teman saya di sana, itu mereka selalu ngajak saya keluar, maupun nggak punya uang, nggak punya kendaraan, dijemput, dibayarin. Dan di sana saya merasa nyaman, kayak wah saya dianggap banget nih di sini, diperluin banget. Jadinya ya terlanjur ke bawah arus, jadinya ya mau nggak mau saya harus kayak gini nih, soalnya di sini nyaman begitu loh. Dan apa ya, bingung juga kalau di rumah kok rasanya nggak kayak di rumah. Sedangkan kalau nongkrong sama teman ya rasanya jadi kayak di rumah gitu loh. Malahan kalau nongkrong keluar itu jadinya rasanya kayak di rumah. Kayak kadang dulu pernah nongkrong dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tuh, rasanya ya seru sih, soalnya banyak kenangan juga sama teman-teman. Tapi sekarang teman-teman udah pada kuliah, ada yang kuliah di luar, ada yang kerja di luar, jadinya
ya saya pisah, semuanya pisah sih. Jadi ya sulit sih mas, saya kenang-kenangan gitu menyenangkan sebenarnya, cuman namanya juga kehidupan ya, jadi harus dijalani dan pasti berubah seiring berjalannya waktu. Berarti kamu lebih nyaman dengan teman-teman kamu ketimbang diam di rumah sendirian seperti itu ya? Iya betul. Terus ada nggak sih harapan kedepannya kayak kamu tuh mau berubah apa mau tetap seperti ini kayak gitu? Untuk perubahan sih sebenarnya saya pengen berubah, nggak mau kayak gini-gini aja, soalnya pasti ada masanya kita seperti ini terus, soalnya nggak mungkin kan kita sampai umur 30-an nongkrong-nongkrong terus, pasti ada masanya kita punya keluarga, bekerja, dan meraih impian yang kita inginkan seperti itu. Jadi perubahan pasti ada, dan perubahan yang saya lakukan sekarang itu seperti berhenti merokok ya, soalnya saya dulu tuh perokok pasif banget, kayak harus merokok, kalau kemana-mana itu harus merokok, dan kalau setiap nongkrong itu pasti temennya bawa minuman dan kita ya minum lah, walaupun dibayarin sih sama teman, cuman ya seru juga. Cuman itu sekarang saya kurangi dan hentikan soalnya ya sudah mulai dewasa, sudah merasa kayak ini bakal jadi penyakit nanti kalau udah tua, dan umur saya masih pengen panjang gitu, jadi nggak mau ada penyakit dalam diri, jadi saya berhenti. Dan perubahan yang saya lakukan ya seperti dulu, olahraga, berhenti minum, merokok, dan sebagainya. Yang melakukan hal positif lah, seperti kerja kelompok mungkin, walaupun jarang gitu ya. Nah tadi kan kamu bilang bahwa pas kuliah itu bukan karena maumu tapi karena orang tuamu yang nyuruh. Terus apa sih, ada nggak sih rasa sekarang ini ada rasa penyesalan gitu, kayak kenapa sih saya kuliah, kenapa nggak kerja aja? Ada nggak sih rasanya seperti itu? Dan ada nggak sih rasanya kayak sekarang ini kan kondisi ekonomi kamu ini lagi turun gitu, ada nggak sih kemauan untuk mencari pekerjaan seperti itu? Sebenarnya dulu waktu awal-awal kuliah nyesel sih, soalnya ngeliat teman pada kerja ngasilin uang, kayak wah seru banget tuh kerja dapat uang, bisa beli apapun yang gue inginkan kan. Cuman dari pengalaman teman sendiri itu jadi pengalaman teman itu dia kerja tapi begitu aja, kayak setahun stuck di sana aja, terus kalau mau pengen naik jabatan ya kalah sama orang yang bertitel gitu loh. Jadi saya juga berpikir kayak wah ternyata kuliah penting juga ya untuk nyari kerjaan, soalnya kalau mau ingin mencapai yang lebih tinggi kita harus punya kapasitas otak yang lebih memadai, jadinya kita harus kuliah, dan juga titel itu penting untuk mencari pekerjaan. Jadi ya saya berpikir wah ini penting juga, jadi ujung-ujungnya saya berpikir ini penting dan mulai merubah diri agar menjadi lebih baik gitu loh. Jadi saya punya planning seperti magang mau di tempat ini, dan berfokus magang itu harus fokus biar dilihat oleh atasan tempat magang. Jadi kalau udah kelar magang kan nyari pekerjaan lebih gampang gitu, soalnya kita udah punya kenalan seperti itu. Jadi masalah kenang-kenang tadi ya kan, dia setelah kuliah itu dia nongkrong seperti itu. Apakah kamu setiap hari memiliki banyak uang untuk melakukan hal tersebut? Apakah tadi kan kamu sempat bilang bahwa dulu sempat dibayarin sama temannya seperti itu. Apakah dari orang tuamu memberikan uang saku setiap hari seperti itu? Sebenarnya sih kalau uang saku itu jarang ya dikasih, tapi saya keseringan itu dibeliin ya, soalnya entah kenapa saya selalu diajak keluar gitu loh, kayak ayo dong keluar, kalau nggak ada kamu nggak seru nih gitu. Jadinya mereka tuh menyuruh saya keluar dengan nyogok saya, kayak dibeliin rokok lah, minuman lah, dan sebagainya gitu. Jadi ya makanya saya jadi nyaman, soalnya kan dibayarin gitu lah. Gitu. Ada nggak sih rasa iri ke teman kamu ya, tuh kayak teman kamu tuh punya sedangkan kamu tuh kurang seperti itu? Rasa iri sih ada, cuman kalau dipikir-pikir terus makin dewasa saya berpikir kayak ngapain sih iri gitu, mending kita berusaha aja lebih baik, pasti kita bisa kayak gitu. Cuman dulu sih iri banget, kayak
wah dia bisa kayak gini nih, masa gue enggak gitu. Jadinya ya saya berusaha agar menjadi seperti dia, memberi bantuan kepada teman, kayak ya bagi-bagi hadiah lah kayak gitu, mungkin beliin makanan gitu. Wah, menarik sekali tadi pembahasannya dari bintang tamu kita, yaitu Ega Gita yang sudah berbagi pengalaman. Nah, teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positif dari pengalamannya si Ega Gita dan bisa membuang sisi negatif dari pengalamannya juga. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan bye.